Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini, saya akan membahas sebuah film dengan judul Fins. Film ini merupakan film survival pasca apokaliptik, berdurasi 115 menit, hasil garapan dari Miguel Sapochnik, yang ditulis oleh Craig Luck dan Ever Powell, dirilis pada tahun 2021 silam. Film ini menceritakan tentang sebuah robot yang dirancang untuk melindungi kehidupan anjing kesayangan penciptanya. Robot ini kemudian belajar tentang kehidupan dan memahami artinya menjadi manusia. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari film Fins. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Kalau kalian udah nonton filmnya, terus masih ngerasa nggak ngerti, atau butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita mulai. Bumi bukan lagi tempat yang ramah untuk manusia. Sudah 15 tahun semenjak jilatan api matahari besar-besaran menghancurkan lapisan ozon. Planet Bumi berubah menjadi gurun yang sebagian besar sudah tidak bisa dihuni oleh manusia. Lapisan ozon yang rusak telah membuat bumi mengalami cuaca ekstrim dengan suhu panas yang meningkat ke angka 66 derajat Celcius atau 150 derajat Fahrenheit. Peristiwa yang bagai kiamat ini telah membinasakan hampir seluruh umat manusia di bumi. Salah satu dari sedikit sekali yang selamat adalah Fins, yaitu seorang insinyur robotika yang hebat. Fins bertahan hidup di laboratorium bawah tanah St. Louis yang pernah dimiliki oleh perusahaan tempat Fins bekerja. Sebelum bencana alam terjadi, dia tidak tinggal sendiri di tempat itu. Selain dengan robot pembantunya yang dia namai Dewey, dia juga punya anjing peliharaan bernama Goodyear. Fins sering berkelana di luar untuk mencari perbekalan atau membersihkan wilayah di sekitarnya. Dia menggunakan pakaian pelindung yang dia rancang sendiri. Selama berkelana di luar, Fins hanya akan mengajak Dewey dan meninggalkan Goodyear di tempatnya. Dia akan pulang setelah membersihkan satu tempat atau jika cuaca buruk dengan badai ekstrim akan datang. Biasanya baju yang Fins pakai akan memberikan peringatan tentang badai tersebut. Fins sudah harus kembali sebelum badai tiba atau dia akan terjebak lama di luar, bahkan mungkin akan tewas di tengah badai. Hari itu Fins pun hampir terjebak di tengah badai, tapi untunglah dia bisa memacu truknya hingga cepat kembali ke laboratorium yang sekarang sudah disebut sebagai rumahnya. Setiap dia pulang, Fins harus bersih-bersih terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan di mana dirinya tinggal. Goodyear akan menyambutnya setiap dia kembali. Hubungan mereka sangat mengesankan. Goodyear bahkan tidak mau makan jika Fins kelaparan. Keduanya saling mengasihi satu sama lain. Fins sendiri sangat sayang dengan Goodyear. Dia adalah satu-satunya makhluk hidup yang sekarang menjadi temannya. Namun Fins juga sebenarnya cemas dengan Goodyear jika nanti Fins mati. Pria itu sebenarnya sekarat karena penyakit yang sepertinya akibat dari keracunan radiasi. Makanya Fins berinisiatif untuk merancang robot pendamping humanoid yang lebih canggih dari Dewey untuk merawat Goodyear jika nanti Fins mati. Lewat buku-buku ensiklopedia, termasuk buku manual untuk melatih dan merawat anjing, robot yang sedang dirancangnya itu dijejali begitu banyak informasi agar bisa kompeten merawat Goodyear. Fins tahu waktunya terbatas, makanya dia berusaha secepat mungkin menyelesaikan pembuatan robot humanoid rancangannya. Ini bukan hal yang mudah. Awalnya Fins sempat menemukan hambatan karena robotnya tidak mampu berbicara untuk merespon pertanyaan. Namun setelah beberapa perubahan yang dia buat, robot berfungsi sebagaimana harapan Fins. Masalahnya adalah Goodyear belum mempercayai robot tersebut, bahkan menunjukkan ketidaksukaannya dengan mengencingi badan robot. Sesuatu yang perlu dibereskan oleh Fins agar Goodyear dekat dengan robot yang akan menggantikannya merawat Goodyear. Ketika dia sedang memproses data ensiklopedia ke dalam sistem robot humanoid, tiba-tiba saja aliran listrik padam di laboratorium. Fins pun naik ke atap untuk memperbaikinya, tapi kemudian melihat bahwa badai besar sedang mendekati St. Louis. Dia mengecek perkiraan cuaca dan berapa lama badai akan berada di St. Louis. Lewat robot humanoid ciptaannya, Fins mendapat kabar buruk bahwa badai akan mengacaukan St. Louis sepanjang 40 hari. Dalam rentang waktu sepanjang itu, badai pasti akan menghancurkan daerah tersebut dan membunuhnya. Jadi mereka harus mencari tempat yang jauh lebih aman dan meninggalkan St. Louis hari itu juga sebelum badai tiba. Fins berpikir untuk pergi ke arah barat menuju ke San
San Francisco. Berpacu dengan waktu, Vince hanya dapat mengunduh 72% data dari ensiklopedia ke sistem robot humanoid. Setelah memasangkan kepala robot ke badannya, lalu mengajarinya berjalan, Vince membawa Goodyear, Dewey, dan robot humanoid berangkat dengan mobil yang telah dimodifikasi besar-besaran untuk bertahan di luar dengan cuaca ekstrim. Mereka pun semua menuju ke San Francisco. Perjalanan itu jadi lebih ramai dengan keberadaan robot humanoid yang tidak henti-hentinya berbicara, seperti anak-anak yang baru diajak keluar oleh orang tuanya. Vince banyak menjawab pertanyaan robot, termasuk soal keheranannya mengapa tidak ada orang di jalanan yang mereka lalui, padahal dari data yang dia miliki dalam sistemnya, informasi menyatakan ada 600.000 jiwa di kota tersebut. Mobil terus bergerak menjauhi badai. Mereka sempat berhenti di sebuah kota untuk memperbaiki sesuatu di belakang kepala robot humanoid. Vince juga mengajak robot humanoidnya pergi ke gedung bioskop untuk mencari makanan untuk Goodyear. Sebab Vince sadar bahwa pemrosesan datanya belum sempurna, dia masih harus mempelajari robotnya beberapa hal penting untuk bertahan hidup dan berpikir layaknya manusia. Mereka sempat bersenang-senang sedikit dengan meletup-letupkan popcorn, memanfaatkan suhu panas di luar yang mampu membakar apapun. Sayang sekali momen bersenang-senang itu tidak bertahan lama, sebab mereka dikejar oleh badai tornado yang sangat besar. Vince harus segera mencari tempat berlindung untuk mereka atau menghindari tornado. Keduanya sama-sama tidak mungkin dilakukan karena badai tersebut bergerak dengan sangat cepat. Vince menghentikan mobil. Dia harus menancapkan pasak agar mobil mereka tidak terseret badai. Kondisi tubuh Vince tidak stabil ketika beberapa pasak baja belum dia tancapkan. Robot humanoid akhirnya mengambil alih. Untungnya dia mampu meniru Vince melakukan hal tersebut, sehingga dengan cepat pasak baja menancap ke arah tanah, menahan mobil dari pusaran badai. Beberapa menit bertahan dalam situasi mengerikan. 3 pasak tidak kuat menahan mobil, hingga hanya tersisa 1 pasak baja yang membuat mobil tidak terseret. Setelah badai lewat, Vince keluar dan melihat bahwa salah satu ban mobil telah hancur. Mereka harus menggantinya. Sayang sekali meski punya ban cadangan, tapi tidak membawa dongkrak mobil. Dia sempat kebingungan mengatasi situasi tersebut. Beruntungnya untuk kali pertama robot humanoid melakukan inisiatif. Dengan mengangkat bagian depan mobil menjadi dongkrak pengganti untuk Vince, ini adalah sebuah kemajuan yang sangat perlu diapresiasi. Vince kemudian menawari robot humanoid menentukan namanya sendiri. Robot itu menyebut nama-nama yang dia ketahui dari ensiklopedia, nama-nama dari tokoh besar dalam sejarah. Vince menolaknya, tapi kemudian robot itu menyebut nama Jeff. Dia menginginkan nama itu, nama yang singkat dan jelas. Vince senang mendengarnya dan mulai hari itu dia dipanggil dengan nama Jeff. Lalu keesokan harinya Vince terbangun setelah mendengar Goodyear menggonggong, disertai gonggongan lain yang ternyata berasal dari Jeff yang uniknya berinisiatif belajar bahasa anjing. Dia ingin dekat dengan Goodyear, tapi Goodyear tampak tidak suka padanya. Vince yang terbangun karena semua kebisingan pagi itu berkata pada Jeff bahwa Goodyear hanya belum percaya pada Jeff, jadi dia waspada dan menjauh. Memang perlu waktu untuk membangun kedekatan di antara mereka. Jeff bingung dengan konsep rasa percaya. Dia sempat bertanya pada Vince yang juga tidak bisa menjelaskan tentang kepercayaan pada Jeff, jadi dia hanya bercerita tentang pengalamannya sendiri mengenai rasa percaya. Cerita yang juga tidak bisa dipahami oleh Jeff. Namun ketika Vince ingin menjelaskannya, kondisi penyakitnya kambuh dan memburuk. Dia berhenti di sebuah kafe yang telah ditinggalkan, beristirahat di sana untuk sementara. Jeff disuruh membangun keakraban dengan Goodyear yang berakhir buruk karena Goodyear malah mengamuk. Vince membawa Goodyear bersamanya ke dalam kafe, sementara Jeff diminta untuk menjaga mobil. Masalahnya adalah malah memainkan mobil tersebut dan mencoba belajar mengemudi yang berakhir dengan dia menabrakkan mobilnya. Vince tidak bisa menghentikannya karena mobil itu melaju ke tempat yang terkena sinaran matahari. Kulit makhluk hidup apapun akan terbakar jika terkena sinarnya akibat lapisan ozon yang hilang. Semenjak kejadian ini pun juga jadi mengajari Jeff mengemudi. Dia juga mengajari beberapa pelajaran berharga tentang kehidupan dan cara melindungi Goodyear. Kondisi Vince terus memburuk seiring waktu. Jeff berusaha merawatnya dengan baik, mengompres Vince saat suhu tubuhnya naik, dan memastikan mereka tetap menuju San Francisco dengan Jeff yang menyetir. Semua tindakan ini dilihat oleh Goodyear yang mulai memberi kepercayaan pada Jeff selama Vince tertidur. Tanpa diketahuinya, Jeff pergi ke rumah sakit. Setelah memasuki wilayah Denver, dia mengajak Dewey pergi bersamanya untuk menjarah rumah sakit.
Tapi ini akan segera menjadi kesalahan fatal Jeff. Ketika Jeff sibuk mencari barang jarahan di lantai 2, dia tidak sadar kalau Dewey telah dihancurkan oleh perangkap beruang. Rumah sakit itu adalah perangkap yang dibuat oleh manusia yang sepertinya mendiami tempat tersebut. Vince berusaha menyelamatkan Dewey dan Jeff, tapi hanya Jeff yang pada akhirnya dia bisa bawa keluar. Vince sangat marah terhadap tindakan Jeff, apalagi setelah dia sadar kalau mereka diikuti oleh mobil yang memang telah mengikuti mereka dari rumah sakit. Ketika mereka berusaha bersembunyi, Vince yang panik malah tidak sengaja menghancurkan bagian panel solar di atap mobil dengan membenturkannya ke terowong yang kecil. Untungnya Jeff cukup kuat untuk mendorong mobil dan berhasil menyembunyikannya ke bawah terowongan underpass hingga si pengejar itu pergi. Namun setelah itu Vince tampak putus asa. Dia tidak tahu apakah bisa bertahan tanpa menggunakan panel solar atau tidak. Kali ini Vince agak ragu dia bisa selamat dari perjalanan yang mereka lalui. Dia pun akhirnya menceritakan sebuah kisah lagi pada Jeff. Kisah mengharukan tentang bagaimana dia menemukan dan menyelamatkan Gutierre di jalanan setelah pemiliknya, yaitu seorang gadis kecil, dibunuh karena keserakahan perebutan makanan yang terjadi pasca lapisan ozon rusak. Sementara itu Gutierre ditemukan di antara tumbukan ban butir di dalam tas yang gadis itu kenakan sebelum dia ditembak mati oleh pria tidak dikenal yang ingin merebut makanannya. Vince melihat itu semua, dia tidak tega meninggalkan Gutierre dan memutuskan untuk membawanya. Lalu keesokan harinya 480 mil menuju San Francisco, terjadi hal mengejutkan yang membuat Jeff mengerem mendadak. Jeff menabrak kupu-kupu, ya serangga mungil yang seharusnya mustahil hidup di tengah cuaca ekstrim. Dia segera membangunkan Vince untuk melihat apa yang ditabraknya, makhluk yang bahkan masih menempel di kaca mobil. Ini jadi hal mengejutkan juga untuk Vince. Dia tidak yakin mengapa kupu-kupu bisa berada di luar, selain karena sinar UV sudah membaik di wilayah tersebut. Jadi untuk mengeceknya Vince berjalan keluar dan dugaannya tidak salah. Dia dekat wilayah San Francisco, panas matahari tidak akan pernah membakar kulitnya lagi. Meski dia keluar tanpa pakaian pelindung, Vince sangat senang. Dia pun pergi keluar dengan setelan jas rapinya setelah sekian lama. Mereka menghabiskan sore di bawah sinar matahari. Vince menceritakan tentang latar belakang keluarganya dan ayahnya meninggalkannya selama belasan tahun lalu mengirim surat kartu pos. Vince tidak pernah sempat bertemu ayahnya. Itu menjadi percakapan terakhir dengan sang ayah yang tidak dia kenal wajahnya. Sedangkan itu Jeff ingin cepat-cepat menuju San Francisco. Tapi Vince dengan sedih mengatakan kalau dirinya sekarat. Dia mungkin akan segera mati. Vince mengajari Jeff bermain tangkap bola bersama Gutierre. Sayang sekali setelah itu kondisi Vince memburuk. Dia mulai batuk darah dan benar-benar tidak mampu bertahan setelah Jeff mengantarnya masuk ke dalam mobil. Vince berbaring di ranjang dengan ditemani oleh Gutierre. Jeff pergi merapikan barang-barang. Dia menunggu di luar sampai akhirnya saat malam tiba, Vince meninggal dunia. Gutierre sangat sedih, dia terus menggonggong dengan rintihannya. Menangisi kepergian Vince, kegembiraan terakhir yang dirasakannya menjadi kegembiraan penutup sebelum pergi. Ia pun kemudian melakukan kremasi terhadap mayat Vince. Dengan menggunakan tumpukan kayu, tubuh Vince terbalut kain putih. Dia dibakar bersama baju pelindung UV-nya. Sekarang Jeff harus merawat Gutierre sendirian. Mereka tidak punya tujuan. Apalagi Jeff juga bingung harus berbuat apa setelah Vince meninggal. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengisi bahan bakar dan memberi makan Gutierre. Setelahnya, Gutierre mulai dekat dengan Jeff. Mereka bermain tangkap bola bersama. Gutierre yang mengajak Jeff lebih dulu untuk bermain. Ini membuat Jeff senang sekaligus terharu. Harusnya Vince melihat itu, kedekatan mereka yang baru saja terbangun. Dia pun kemudian tahu harus apa mereka setelah Vince pergi. Mereka melanjutkan perjalanan ke jembatan San Francisco, di mana Jeff menemukan kota itu layak huni untuk makhluk hidup meski sangat sepi. Tapi sepertinya dengan banyaknya catatan dan foto dari orang-orang yang masih hidup menuju San Francisco, ada kehidupan yang sangat layak di sana. Jeff pun membawa Gutierre untuk menemukan mereka. Kisah masa depan bumi pasca apokaliptik yang sangat manis, mengharukan dan menghibur, jenis film yang bahkan bisa dinikmati bersama keluarga. Vince mungkin hanya kisah sederhana tentang seorang manusia dengan anjing dan robotnya, tapi semua yang terlihat di dalam film terasa jauh luar biasa dari harapan. Film ini sangat penuh cinta. Vince membangkitkan rasa emosional penonton ketika melihat Tom Hanks yang membesarkan anjing peliharaannya dengan penuh kasih.
dan mendidik robotnya menjadi robot yang memiliki sifat kemanusiaan seperti dirinya. Ini mungkin terlihat seperti case awai, tapi ya tentu saja ini bukan. Ketika menonton Vince, saya justru jadi ingat tentang film animasi berjudul Wall-E yang punya tema serupa. Vince dan Wall-E punya kisah yang manis dan tidak pernah membosankan. Film yang punya banyak warna emosi, meski soalnya menampilkan kondisi bumi yang suram dan gersang. Saya sangat suka dengan film ini. Sepertinya semua tim bekerja dengan baik. Begitu pula Miguel Sapochnik yang punya peran penting untuk mengarahkan skenario dari Craig Luck dan Ever Powell hingga menjadi film yang sangat hebat. Saya yakin banyak orang akan menyukainya, karena ini adalah film yang sulit dibenci. Bahkan jika di mata orang lain ini adalah film yang datar, tetap saja akan banyak orang yang akan menyukainya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini, sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih.